Tuh, tuh bikin siang, tuh apa namanya, bikin bulan cahayanya penuh. Wa ma yatba'uha min ahwal. Bersumpah membuktikan dia sanggup mendatangkan kiamat, kebangkitan, dan ahwal, huru hara yang mengiringinya, yang besar. Wasyadaid, yang dahsyat. Dikham sama besar. Nggak mungkin terjadi sendiri. Oleh karena ini menampik semua ungkapan terhadap peristiwa sebagai fenomena alam. Nah, mencederai akidah kita juga. Mudah-mudahan kita nggak sampai seperti itu. Yang kedua, maza yamna'ul kuffar anil iman billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal yaumil akhir wal qur'ani ba'dama wadohat lahumul ayat wa qamatid dalalat. Apa yang menghalangi orang-orang kafir dari iman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada hari akhir, kepada Al-Quran, setelah tanda-tanda kebesaran Allah sudah dijelaskan dan secara faktual itu konkret. Maka ayatnya berbunyi famalahum la yu'minun. Artinya apa yang menghalangi mereka? Kita heran itu sama orang-orang yang diharapkan untuk berpihak kepada Al-Quran, berpihak kepada Islam dalam kehidupan kekinian, tapi justru tidak. Berpihaknya ke sana. Pertanyaan, umat heran apa enggak? Heran luar biasa. Belum lagi fenomena yang ada, yang hak itu dikejar-kejar, yang batil digendong-gendong. Gitu kalau heran nggak? Heran. Bahkan nggak ada kata yang udah pas untuk mengungkapkan fenomena yang langsung dirasakan oleh umat. Kalau kita heran kayak apapun itu mah standar. Itu mah kecil. Tapi kalau Allah yang heran, dan itu diinformasikan bagaimana perasaan dia, gitu kurang lebih. Sehingga istifhamnya itu lita'ajub. Banyak istifham ta'ajub mengungkapkan keheranan Allah terhadap fenomena yang ada. Di antaranya ayat yang sedang dibahas. Famalahum la yu'minun. Maka kalau diartikan kita, kok bisa-bisanya ya mereka nggak iman. Ada lagi yang sejenis itu dalam surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu ta'ajub. Jadi kalau diartikan kok bisa-bisanya ya mereka kafir, ingkar, padahal dulu mereka nggak ada, mati, terus dihidupkan. Udah dihidupkan bukan cuma sekedar napas doang, seluruh kebutuhannya diberikan. Apa kebutuhannya? Apa yang diberikan? Semua ciptaan Allah itu buat manusia. Habis itu mereka mati. Habis mati bukan selesai urusan, dihidupin lagi. Habis dihidupin juga bukan selesai, tapi dikembalikan kepadanya. Kepadanya maksudnya kepada Allah. Kepada Allah maksudnya kepada balasannya. Tuh heran Allah. Nah sekarang ya barangkali nggak berlebihan kalau kita menyaksikan Allah lagi heran luar biasa. Iya. Ada terowongan lah. Terowongan Pak Edi udah nyoba belum? Iya.
Heran apa lagi? Nggak ada Tarawih, nggak ada Idul Fitri. Heran. Akhirnya di media sosial banyak sekali. Itu rukun Islam udah kurang satu, tinggal 4. Bab yang kelima dibatalkan. Heran apa enggak? Heran. Nah ini yang lagi kita sama dengarkan ayatnya Allah yang heran. Heran kepada mereka dan mudah-mudahan kita tidak. Wa madza yamna'uhum 'anil khudu'? Apa yang menghalangi mereka untuk khudu, taat, wasujud? Itu satu makna. Sujud secara harfiah artinya khudu. Khudu artinya taat. Jadi kalau ada ayat sajdah, kita sujud, Allah ingin melihat ketaatannya, ketaatan kita. Sehingga ketika kita sujud dalam sholat, bukan itu mah cuma simbol. Maka setelah salam selesai, masuk kategori orang yang sujud apa enggak. Lebih luas lagi, termasuk orang yang pada sholat apa enggak. Tuh, iya. Itu anil khudu wa sujud lil Quran inda sima'ihi. Yang dimaksud ayat sajdah kalau ini nih. Das sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Terus ada sujud kita teruskan dulu. Ba'da ma'arafu annahu mu'jiz. Setelah mereka tahu, mereka bangsa Arab, betapapun musyrik tetap Arab. Arab pada saat yang sama, saat Al-Quran diturunkan, berada dalam puncak ketinggian bahasanya, nggak ada yang dia tidak paham. Allah menjadi tambah heran, kan paham ya, kok nggak pada ikut, nggak pada dengar, nggak pada ngerti. Kalau kita orang bukan Arab, nggak masuk kategori heran. Al-Quran mukjizat. Mereka tahu mukjizat. Pengetahuan mereka, rasa mereka tentang bahwa Al-Quran mukjizat dengan kita beda. Oleh karena itu terkait tantangan Al-Quran untuk membuat siapa yang mampu bikin Al-Quran itu tantangan bukan orang umum, bukan, itu bangsa Arab. Bangsa Arab dimaksud bangsa Arab yang sezaman dengan turunnya Al-Quran. Sebab bangsa Arab yang sekarang ini nilai kehebatan bahasanya udah turun, jauh turun. Jadi nggak ditantang. Demikian kata sementara pakar Al-Quran terkait dengan kemukjizatan. Iya, aku bayangin itu. Pemanya Mike Tyson sama Holyfield dihajar Holyfield. Satu pukulan roboh. Maka boleh bilang Mike Tyson punya mukjizat. Dalam artian harfiah, mampu melemahkan. Padahal dan diantara syaratnya maksudnya dia dianggap mukjizat kalau lawannya setara. Mike Tyson lawan Pak Jamal dihajar sekali roboh, itu enggak mukjizat karena enggak setara. Nah, itu. Demikian hubungan mukjizat yang dipahami antara Al-Quran dan bahasa Arab. Bahasa Arab, orang Arab pada saat itu. Nah, sekarang kan enggak seperti mereka. Di zaman Abbasiyah saja bahasa Arab udah hancur, rusak. Apalagi yang sekarang. Walaupun kita melihat mereka punya kemampuan bagus sekali dibanding kita maksudnya. Ya, kita teruskan. Wa madza yamna'uhum 'anil khudu' wa sujud lil Qur'an ma'ihi ba'da ma arafu annahu mu'jiz. Wa hum arbabul fusoha wal balaghah. Padahal mereka adalah tokoh-tokoh balaghah. Balaghah pada awalnya itu sebutannya banyak. Badi itu maksudnya balaghah secara keseluruhan. Bayan itu balaghah secara keseluruhan. Fasohah itu juga balaghah. Baru kemudian dirapiin oleh para ulama. Berikutnya kemudian di tangan seorang tokoh namanya As-Sakaki
matang itu balaghah sebagai ilmu dan dipilah-pilah mana bayan, mana ba'di, ma'ani, mana ba'di. Wa hadza taubih ala annahum la yanzurun fid dalail. Haza maksudnya istifham. Fama lahum la yu'minun, istifham ini taubih. Tadi kan ada nada ingkar. Jadi satu istifham keluar dari makna sebenarnya bisa menjadi berbagai macam makna. Tergantung kesan kita. Dalam hal ini kesan mufasir. Nah ini dia menyebutnya istifhamnya li taubih. Taubih artinya menjelekkan. Menjelekkan artinya begini. Jelek sekali ya. Contoh ayat lain. Atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah engkau menyuruh orang berbuat baik, engkau sendiri melupakannya? Ya, atakmuruna nasa bil, engkau sendiri lupa, enggak melakukan. Padahal engkau tahu dalilnya. Maka terkesan, oh jelek sekali orang disuruh berbuat baik, kamu sendiri melakukan. Tuh ada taubih namanya itu. Kayak kita di zaman sebelum zaman ini tentang korupsi. Iklan. Korupsi stop. Tuh kan, nyuruh berbuat baik. Besok dipanggil KPK dia. Ya, terus kan ada kesan itu. Nah itu dia kesannya taubih. Jelek sekali gitu. Wahada taubih ala annahum la yanzurun. Ini adalah ungkapan menjelekkan. Kenapa? Karena mereka nggak memperhatikan. Fidalail bukti-bukti. Hatta yuri suhumul iman. Sehingga melahirkan iman. Habis iman sujud. Inda tilawatil Quran. Itu sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud ada 4 macam. Pertama sujud dalam sholat. Yang kedua sujud tilawah. Dalam sholat atau di luar. Sujud syukur. Sujud apa satu lagi? Hah? Ada satu lagi. Sujud sholat, sujud tilawah, sujud syukur, sujud apa ya? Satu lagi siapa ingat? Sampai jadi lupa. Saya begini nih, kalau ngelihat Pak Sukoco banyak lupa. Ya. Nah, maksud saya sekian sujud yang ada itu substansinya sama, tunduk. Sujudnya itu sendiri secara ragawi itu simbol. Nilai manusia ada di kepala. Karena ada karunia tak diberikan kepada yang lain, yaitu akal. Akal jenius, menemukan hal-hal yang aneh, yang tak dapat dijangkau oleh manusia lain, oleh makhluk lain. Nah, sujud simbol, maknanya apapun ketinggian yang diperoleh, dicapai, ditemukan oleh kejeniusan akal, dia harus semuanya adalah dari Allah. Dia harus tunduk sama Allah, gitu maksudnya. Jadi narasi itu pun masih sekedar simbol lagi, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sikap. Dalam bentuk sikap. Tunduk pada Allah. Ada haji batalkan. Aduh. Ini bukan nggak tunduk, tapi udah ngelawan. Maka yang dengar bukan cuma yang tahu, bukan cuma cuma membangun narasi saja, tapi harus ada action. Itu juga bagian dari sujud. Sebab hakikat sholat adalah yang di luar sholat. Hakikat sujud adalah yang di luar sujud. Iya. Berikutnya ini. 3 ya.
Jumhurul ulama ala anna hadhil ayah, pendapat mayoritas ulama bahwa ayat ini wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun maudhi'u sajdati tilawah. Tilawah. Ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat yang berbunyi idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun adalah masuk ayat sajdah. Bidalil ma taqaddama, dengan alasan yang telah lalu. Fi sahih an Abi Hurairah, dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah, annahu qara, dia membaca idza sama'un syaqqat fasajada fiha. Tuh Abi Hurairah tuh baca ayat itu terus dia sujud. Falamman sarafa, selesai, akhbarahum, dia ngasih tahu kepada jamaah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha, bahwa Rasulullah juga sujud. Fiha, kembali ke ayat, pada ayat ya. Wa qala Imam Malik, Imam Malik berkata, innaha laysat min azaimis sujud. Dia berkata bahwa ayat tadi bukan merupakan ayat sajdah. Kenapa? Li'annal makna la yuz'inun wa la yuti'un fil amal biwajibatihi. Bagus nih alasannya. Itu bukan ayat sajdah. Sebab maknanya, ayatnya bunyinya kan wahum la yasjudun. Ada la-nya. Mereka tidak sujud. Artinya mereka tidak tunduk. Mereka tidak taat terhadap kewajiban-kewajiban. Gitu logika dia. Wa aqaba ala dzalika Ibnul Arabi. Lalu Ibnul Arabi menambahkan, wa naqalahu anhu al-Qurtubi. Kemudian dikutip oleh Imam Qurtubi qailan, berkata Imam Qurtubi, was-sahih annaha minhu. Yang sahih, yang benar bahwa ayat tadi bagian dari ayat sajdah, sujud. Ai min azaimis sujud, artinya merupakan tempat sujud. Wa hiya riwayatul madaniyin anhu, itu riwayat orang-orang Madinah. Ai an Malik, artinya dari Malik. Wa qad tadoda fi hal Quran was sunnah. Tuh. Hal itu tadoda, dikuatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dikutip dari buku kitab Ahkamul Quran Ibnul Arabi. Jadi kalau kita lihat mushaf, itu ada tanda sebagai ayat sajdah. Demikian kata mayoritas. Yang keempat, wal waqi. Ustaz, sebelum lanjut, boleh. Yang sujud tadi, yang satunya sujud sahwi bukan? Oh iya benar. Tuh. Iya benar. Karena namanya sujud sahwi, saya jadi lupa. Oh, karena melihat saya tadi Ustaz ya? Bukan, karena sujudnya sujud lupa itu. Kan sujud Nah, ini menggema ini. Ya, al-waqi annal kufar yukazibuna dalail al-mujibah lil iman. Ya, makasih Pak Sukoco ini. Ya. Dia jadi ingat karena saya tuduh sebab lupa. Yang jelas al-waqi itu, bahwa orang kafir emang selalu yukazibun itu fi'il mudhari. Selalu apa? Mendustakan. Bukti-bukti, fakta-fakta al-mujibah yang mewajibkan iman. Wa tawabi'i. Itu kerjaannya orang kafir. Dulu, sekarang, akan datang.
Sekarang kayak begitu. Yang ingkar. Luar biasa. Kalau dulu nggak seberapa lah. Kalau sekarang sejarah bisa dibalik. Dan puncaknya sedang kita alami. Ada apa, mau apa, tuh kerja. Sejarah dia balik. Kalau kita biasa balik sendok. Gampang lah balik sendok. Ya, sama piring. Ya, wa in kanat jaliyah zahirah. Meskipun bukti itu, dalil itu, fakta keesaan, kekuasaan Allah itu jaliyah, jelas, kasat mata, zahirah, nampak. Ya. Apalagi di zaman para nabi, bukti keesaan, kekuasaan Allah itu diberi emang kepada nabi lalu ditunjukkan. Berharap dia iman. Enggak. Fir'aun enggak iman-iman. Malah Nabi Musa yang dipersekusi. Diusir. Ya dah? Harus diusir. Usirnya pakai apa? Pakai perpu. Perpres. Itu diusir. Lalu perpresnya dibocorin oleh salah seorang pengawal istana yang sudah masuk Islam. Iman kepada Nabi Musa. Musa, keputusannya Firaun kamu dibunuh. Tuh, tinggalkan. Pergi dia. Sampai ke Madian. Ya, kanat jaliyatan zahiratan wa takzibuhum biha, sikap mendustakan mereka itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, litaklidil aslaf, atas dasar nenek moyang. Aslaf salaf yang duluan. Sama dengan para tetangga kita yang setiap minggu ke gereja, mereka ikut bapaknya. Bapaknya ikut bapaknya lagi. Ikut bapaknya lagi. Anaknya ngikut. Itu yang kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, inad. Ingkar. Gak mau. Ingkar secara akidah, ingkar secara ibadah. Sampai masuk Islam. Dikit-dikit sholat. Dikit-dikit, sholat. Banyak banget sholatnya. Satu hari 5 kali. Belum lagi yang sunnah. Gitu. Inad. Au hasadan. Dengki. Dengki. Kalau bahasa Al-Qur'annya di ayat bagian, dengki. Mau mereka, nabi yang diutus kepada mereka dari kalangan mereka. Apa sebab? Sebab yang udah-udah itu dari kalangan mereka. Masa ini bukan? Itu dengki namanya. Karena nabi itu adalah nikmat. Sebagaimana yang mereka diberikan banyak nabi, banyak nikmat. Dia dengki, nggak mau bangsa lain mendapat nikmat. Itu namanya dengki. Tetangga beli kulkas, dia yang gerutu aja. Gimana nih caranya? Supaya kulkasnya lepas. Gitu kurang lebih. Hasadan. Au khaufan min annahum, atau takut kalau mereka azharul iman. Takut ada ancaman dari internal mereka. Kalau iman, waduh, kan nggak dulu saja, sekarang juga gitu, ada keluarga. Itu viral di media sosial, dokter lagi. Akhirnya udah diintimidasi oleh suaminya juga, disiksa, dipukul. Maka takut. Bagi yang tekadnya kecil nggak jadi masuk Islam. Lau azharul iman lafatathum, maka luput dari mereka, artinya mereka kehilangan manasib dunya wa manafi'aha, manasib kedudukan dunia,
wa manafi'aha. Dipecat. Kita begitu persis itu. Ya. Kita lebih dahsyat lagi, bukan soal pindah agama, soal iman, bukan dipecatnya. Soal pindah partai aja. Ya atau tidak? Partai. Tuh, gitu manusia. Jadi substansinya satu, dengki. Iblis, dengki. Ngapa dia nggak mau sujud? Dengki. Apa itu dengki? Adam jadi khalifah itu nikmat. Dia nggak mau. Selain dia yang dapat nikmat. Itu namanya dengki. Dengki itu menimbulkan kesombongan. Maka sombong dia. Sombong yang dikemukakan akibat dengki. Akibat dengki. Mana buktinya? Itu asjudu liman khalaqta tina ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa saya harus sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Aku lebih baik. Jadi sombong karena dengki muncul sombong. Aku lebih baik. Aku dari api, dia dari tanah. Sampai saat ini dan sampai hari kiamat nanti itu semuanya begitu. Semuanya begitu. Substansinya sama, cuma redaksinya aja yang lain. Di zaman nabi-nabi umatnya itu kayak begitu, ungkapannya direkam oleh Al-Quran. Abasyarun yahdunana. Ketika diutus seorang rasul, apa manusia juga yang diutus kepada kami sebagai rasul? Kenapa nggak diutus malaikat saja? Jadi dia menolak. Iya, Allah alam bissawab. Terus wallahu alimun bima yudmirunahu fi anfusihim minat takzib. Ini pelajaran luar biasa penting. Allah tahu apa yang mereka sembunyikan di dalam diri mereka berupa kedustaan. Nah, ini negara lagi dibangun pakai kedustaan. Ya atau tidak? Heran, mengerikan. Ini diinformasi Allah tahu. Tahu. Yang pertanyaan menimbulkan keheranan lagi, mereka itu tahu apa enggak kalau Allah tahu? Jawabnya tahu. Mereka tokoh, mereka ulama, mereka kiai, ya dah. Wallahu alimun bima yudmirunahu fi anfusihim minat takdzib wasyirik, dan kemusyrikan. Apa dibalik fenomena keberagamaan yang ada? Pasti bukan tanpa maksud, pasti by design gitu ya, jadi rancang. Dulu sebelumnya ada nggak Islam Nusantara? Aneh, kita ketawa aja. Mudah-mudahan ya Nusantara, Masya Allah. Udah jadi corongnya lagi. Allahu Akbar. Iya. Wal aidan wasairil aqaid. Kemusyrikan yang disembunyikan, inat keingkaran yang disembunyikan. Di mulutnya taat, di hatinya ingkar. Tuh. Wasairil aqaid, dan akidah-akidah yang ada, al-fasidah yang rusak. Allah tahu. Wan niyat al-khabisah, niat yang busuk. Terus apa lagi? Fahuwa yujazihim ala dzalik. Allah pasti akan membalas. Apalagi pada ayat yang sebelum-sebelumnya itu, wujuhu yauma idzin, apa itu? Musfirah ya. Dhahikatin mustabsyirah. Ya, pada tertawa. Sekarang kita ditertawakan oleh mereka. Nanti kita menertawakan mereka. 5. Sarrahallahu ta'ala biwa'idihim qailan linabiyihim. Allah amat terang-terangan, berterus terang, memberikan ancaman, mengancam mereka
lalu berkata kepada nabinya, Fabasyirhum bi'adzabin alim. Udah, kasih kabar gembira saja kepada mereka-mereka itu dengan azab yang pedih. Nah, ini udah puncak kekesalan. Seharusnya kasih peringatan. Kalau konteksnya kantor, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, udah dieksekusi. Sejatinya begitu. Tahapan dakwah. Tapi udah peringatan 3, bukan cuma nolak, ngeyel, tapi ngelawan. Artinya bahwa kemaksiatan, kedurhakaan yang mereka lakukan bukan pada titik dia mau menunjukkan keingkaran, bukan. Tapi udah berubah jadi sebuah kenikmatan. Dia udah lezat di situ. Udah senang di situ. Terus kata Allah, oh ya nggak apa-apa kalau dia emang senangnya begitu. Udah kasih kabar gembira saja. Tuh, dengan azab yang pedih. Bapak Ibu begini. Fabasyirhum itu satu kajian. Terus disanding dengan azab. Satu kajian lain. 2 potongan yang sangat berbeda. Bahkan lawannya. Seharusnya fabasyirhum binikmah, bukan bi'azab, bil jannah. Kalau memang bil azab yang mau dipakai, fa'anzirhum. Terus gitu, balagah menyecar. Maksud saya bukan itu. Ada 2 kata yang model begini, satu sama lain berkaitan maknanya, jangan dipisah. Bisa dipisah. Sesat. Oke, contoh. Saya bisa nulis di sini ya. Pak Jamal ya. Bisa. Bisa ya? Bisa. Iya, nih biar jelas. Saya ambil aja ayatnya. Mislihi. Dari sini ya. Bisa, Ustaz? Bisa. Apa yang nggak bisa sama Pak Jamal? Tuh ini yang saya mau coba lihat. Ini laisa kamislihi syai'. Ini jangan dipisah di sini. Ini unik. Ayat unik. Laisa kamislihi syai', tak ada satupun yang serupa. Udah kah pakai misli lagi. Itu juga harus dipahami secara konkret. Seperti. Nah, maka kalau Pak Quraish Shihab menjelaskan, tidak ada satupun yang serupa dengan yang mirip dengannya. Apalagi serupa sama dia. Andai kata ada yang mirip Allah, andai kata. Oke, yang serupa dengan yang mirip aja nggak ada. Nah, itu kan tinggi. Paham insya Allah. Bapak-bapak nih. Atau ibu-ibu nih. Ada yang mirip sama Sahri ini apa enggak? Oh, udah. Pak Jamal ada yang mirip enggak, Pak? Ada, Ustaz. Dan sehari ini super mie. Udah. Jadi ini dalil
bahwa Allah nggak serupa sama apapun, sama siapapun. Kalau istilah teologis itu namanya tanzih. Tanzih artinya bersih, bersih dari kemiripan, dari keserupaan. Tetapi kalau berhenti dari situ belum selesai. Wa huwa samiul basir. Pada saat yang sama, ini menginformasikan Allah serupa. Yang ini tidak serupa, yang ini serupa. Itu uniknya Allah. Memang Allah unik. Dia lahir, dia batin. Dia zahir, dia apa namanya? Itu Asma Husna terbagi dua, satu jalal, satu jamal. Berlawanan, wal awal wal akhir. Laisa kamislihi syai' itu namanya tanzih. Wa huwa samiul basir namanya tasbih. Padahal tanzih sama tasbih itu lawan. Oleh karena itu, semakin tinggi seseorang keilmuannya untuk kenal Allah, itu semakin tidak ketemu Allah. Semakin lemah kekuatan dan potensinya untuk bisa mengenal Allah. Lemah artinya al-anzu. Maka Abu Bakar ditanya, gimana udah kenal Allah belum? Udah ketemu Allah belum? Apa jawabannya? Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap Al-anzu. Lirik lagu wajib bertujuan Al-anzu. semangat belajar. Jika lagu wajib diajarkan dan dihayati sesuai. Ayo, yang kencengan dikit. Idrak. Al-anzu tidak mampu menemukan, itu adalah menemukan. Itu kan unik, itu tinggi. Kembali ke ayat ini. Ini tanzi, Allah nggak serupa, tapi dia serupa. Apa buktinya sami? Allah mendengar, kita dengar nggak? Dengar. Serupa apa enggak? Sama serupa. Allah ngelihat, kita ngelihat nggak? Lihat. Jadi semakin dekat hubungan antara, korelasi antara Allah dan manusia, karena dalam dari manusia ada ruhnya. Itu modal dasar untuk bisa bersatu dengan Allah. Dan itu juga kemudian menjadi alasan bahwa Allah menyuruh kita untuk berakhlak dengan akhlaknya. Takhallaku bi akhlakillah. Kita disuruh berakhlak akhlak Allah. Takhallaku. Ini hadis qudsi. Bi akhlakillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Apa akhlak Allah? Asma'nya. Apa asma'nya? Sifat-sifatnya. Allah Rahman. Kita suruh Rahman. Allah pemaaf, kita suruh pemaaf. Allah terpuji, umpamanya. Kita disuruh menjadi orang yang terpuji. Jangan tercela. Nah, nggak mungkin Allah menyuruh kita kalau nggak memberikan bekal. Bekalnya yaitu tadi, fanafaktu fihi min ruhi. Ruhnya itu bekal. Oleh karena itu menjadi heran seheran-herannya kalau ada manusia yang ingkar sama Allah, nggak iman, nggak percaya sama nabinya, sama Al-Qur'annya, sama bukti-bukti kebesarannya. Kalau nggak iman, muncul nama Allah yang lain, yaitu muntakim. Muntakim artinya dendam. Dendam adalah sebuah kepastian pembalasan. Pasti dibalas. Nggak ada yang keluar dari balasan. Dulu saya pernah bilang itu Allah yang gregetan pengen cepetan kiamat. Karena selama ini dia dituduh tidak adil. Maka hari kiamat adalah ingin membuktikan keadilannya. Tuh, khairan fa khairun. Kalau baik, balas baik. Buruk, balas buruk. Ya, saya beri contoh lain lagi. Nih, ada ayat yang jangan dimutilasi. Pokoknya apa itu ya? Nih, sebentar. Saya cari lagi.
Mana dia nih? Fankihu. Ada fankihu apa enggak? Fankihu, Ustaz, fankihu. Surat apa Pak Jamal? An-Nisa Ayat 4. 4. Pak Jamal udah ngapalin dari kemarin. Enggak, Ustaz. Ingat-ingat lupa. Kalau nggak salah ayat 4. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Aneh dia nih. Nih di sini tulis. Tuh. Ini kan banyak dipotong di sini saja. Ya dah, fankihu saja. Padahal itu jawab dari in. Ini satu kesatuan. Jadi ayat ini tentang apa? Tentang anak yatim. In khiftum alla tuqsitu fil yatama. Sama kayak model jumlah-jumlah syartiyah yang pada umumnya manjada wajada. Jangan wajada saja. Pahami dari manjada wajada. Semua ayat syartiyah begitu. Nah itu modelnya. Laisa kamislihi syai'. Iya dan seterusnya. Oke, kita terusin. Sekarang. Itu nanti saya hapus. Nomor 6 ya. Fabasirhum bi'adzabin alim ay mau ini kau mauja. Mauja fi jahannam. Mauja boleh dari wajah. Wajah adalah tempat sakit. Di jahannam ala takzibihim atas kedustaan yang selalu mereka lakukan. Ay ja'ala dzalika bimanzilatil bisyarah. Allah menjadikan ayat itu menggunakan kata fabasyir sebagai kabar gembira. Kenapa? Tahakkuman wastihzaan. Tahakkum artinya ngejek sama istihza. Itu ngejek juga. Iya, selesai. Ada ejekan deh itu. Ada ejekan, ada kagum, itu kan tersirat semua. Bahasanya tersirat, tapi teknis balaghah adalah makna, adanya pada makna. Makna nggak kelihatan, tapi diberi ilmu, namanya ilmu ma'ani. Ada bendera kuning, kan di balik bendera kuning ada makna. Ya dah? Tuh, ada janur, di balik janur ada makna. Pakai ilmu, dan kita diberi potensi untuk itu. Pada pakai batik, ada makna. Oleh karena itu yang membedakan antara laki dan perempuan, antara perempuan mukminah sama kafirah, tuh dikasih ada makna. Jilbab, oh ada makna. Ya dah? Oh iya, dia muslim. Dasar iblis, tahu dia. Maka dijadikan alasan, cara untuk menipu. Ya dah? Ada bom meledak, yang ledakin pakai cadar. Tuh, jadi luar biasa. Kita iblis nggak pernah sepi dari siasat. Yang keenam, istasnallahu ta'ala minal wa'id as-sabiq. Allah mengecualikan ancamannya yang terdahulu, alladzina saddaqu bisyahadah, yang dibenarkan dengan syahadah. An la ilaha illallah, bersyahadah dengan la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa amilu as-solihat, dan yang beramal soleh, ay addu al-faraid, artinya melakukan yang difardukan kepada mereka, falahum sawabun ghairu manqus, bagi mereka pahala ghairu manqus, tak pernah kurang, tak pernah putus. Wala yumannu alaihim bihi, dan tidak diputus. Mana artinya qata'. Wal istisna munqati inda Zamakhsyari kama bayanna. Istisnanya istisna munqati, sebagai menurut Imam Zamakhsyari sebagaimana dijelaskan. Wala ba'sa bikaunihi mutasil. Tidak apa-apa
Istisna mutasil. Iya, ka'annahu qala illa man amana minhum falahu ajrun ghairu maktu ay huwa minnah. Paham sampai sini? Kalau nggak paham saya jelasin. Saya teruskan dulu. Wa dzakara nas min ahlil ilmi anna qawlahu illa allazina amanu wa amilus solihat laisa istisna wa innama huwa bimakna al-waw ka'annahu qala walladzina amanu. Ayatnya bunyinya begini. Siapa ingat? Saya lupa nih. Bu Rina ingat nggak ayatnya? Yang terusannya illal ladzina amanu wa amilus solihat. Fabashirhum. Iya, yang tadi ya. Gini. Fabashirhum ya bi'azabin alim bi'azabin alim. Terus illal ladzina amanu sorry. Amanu wa amil solihat wa amilu solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fabashirhum, kasih kabar gembira ke mereka. Mereka itu nih yang kata kunci. Mereka itu siapa? Hum itu hum maksudnya al-kafirun. Al-kafirun. Habis itu illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Di sini ada ditambah illah, terus ditambah alladzina amanu. Wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tidak pakai fa, Ustaz. Lahum ajrun. Oh, nggak pakai fa ya. Sorry. Surat Al-Insyiqaq ayat Benar, emang yang lagi iya. Iya, makasih Bu Muji ya. Hum tuh. Hubungannya dengan istisna, maka dia jadi mustasna minhu. Udah nyambung insya Allah. Bagi yang belum saya coba ilustrasikan. Ja'at tullab. Ini tullab illa Ahmad. Ahmad. Maka Ahmad bagian dari tullab. Oke. Karena faktanya Ahmad bagian dari tullab, maka ini namanya istisnanya muttasil. Muttasil. Kok jauh amat ini. Bentar. Tapi kalau berikutnya, oh iya. Ja'at tullab illa khadim maka khadim datang mahasiswa kecuali pembantu. Pembantu bukan bagian dari tullab. Ini namanya munqati. Munqati. Baru kembali ke sini. Fabashirhum, beri kabar mereka dengan azab yang pedih kecuali orang beriman. Nah, orang beriman bagian dari orang kafir bukan? Bukan. Maka ini namanya munqati.
munqati. Iya, munqati. Istisnanya. Sebagaimana pembantu bukan bagian dari mahasiswa. Tapi yang satu lagi bilang ini tetap mutasil karena yang dimaksud hum ini bukan orang kafir. Siapa saja. Saya harus tulis sebentar ya. Nih. Hum bukan orang kafir. Maksudnya hum itu annas. Tuh. Kalau dimaksud hum annas, maka alladzina amanu atau ilal ladzina amanu istisnanya muttasil. Muttasil. Gitu saja yang diterangkan. Malah ditafsirkan lagi. Kalau memang ini harus muttasil, maka ini hum di sini maksudnya annas. Bukan begitu. Hum ini maksudnya al-kafirun. Tetap al-kafirun tetap. Tapi yang dimaksud alladzina amanu amilus solihat ini maksudnya adalah mantaba. Yang tobat, orang kafir yang tobat. Orang kafir yang tobat namanya iman, terus dia beramal soleh. Jadi mutasil juga mantaba. Terus wa amanah. Wa amilah as-solihat. Solihat. Lahum ajrun ghairu mamnun. Tuh, ini sama dengan mutasil. Ya, selesai. Ada lagi enggak ya? Mutasil. Apa Ustaz? Boleh. Seperti pada kata-kata maka sujudlah kecuali iblis, maka sujudlah para malaikat kecuali iblis, itu munqati termasuk. Benar, munqati. Iya. Sebab diperkuat. Kalau itu mutasil, maka maknanya iblis bagian dari malaikat. Padahal ayat lain surat Kahfi, iblis adalah jin. Jin sama malaikat dua yang berbeda. Kalau malaikat dari cahaya. Kalau jin dari api. Api panas. Kalau bapak ibu lagi panas, nah itu jin. Panas, marah-marah. Oh. Ada jinnya. Bukan ada, emang kemasukan. Oh iya, selesai Pak Jamal. Apa nanya? Bentar ya. Nih. Mau diteruskan lagi apa? Baik. Oh iya Ustaz, sudah pukul 8.43. Kita termin tanya jawab. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Tadi saya mendengar, ya Bu Tati Muzaini. Silakan dibuka Bu mikrofonnya. Ya, silakan. Ya. Gimana Pak? Bu Tati, itu mikrofonnya belum di-unmute. Ada suara. Baik. Kita masih tunggu, mungkin cari sumber dulu Bu Tati. Oh tidak bertanya. Tadi saya lihat tangannya begini. Baik, Bu Hilwani silakan. Kapan Ustadz sudah? Oh, sudah jelas. Terlambat saya masuknya tadi ke jaringannya. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya. Ada yang lain Pak Sukoco?
Ya, silakan, Pak. Ya, saya lihat di famalahum la yu'minun. Itu istifham li ta'ajub itu apa tidak menyuruh kita ini supaya heran. Jadi bukannya Allah yang heran, tapi itu semacam suruhan kepada kita supaya heran. Jadi akhirnya karena heran ya kita jadi beriman. Lalu melihat orang yang nggak beriman ya kita harus heran. Oh mereka kok begitu. Ini bumerang ini gara-gara ngajarin balaghah. Akhirnya yang diajarin lebih pinter, maksudnya begitu. Jangan gitu latarnya aja itu namanya. Iya, Masya Allah, Pak Sukoco ini. Jadi ada satu istifham berbasis pada balaghah. Balaghah adalah rasa. Itu. Rasa. Rasa antara orang dan orang beda. Antara masa satu, masa lain beda. Antara generasi dulu sama sekarang, apalagi seiring dengan perkembangan zaman. Maka tinjauan ayat pakai balaghah tidak menutup kemungkinan, terbuka lebar. Kalau tadi umpamanya lil inkar, bisa jadi lil ta'ajub. Kalau tadi lil ta'ajub, bisa jadi lil inkar. Saya beri contoh. Atakmurunan nasa, nah itu lil inkar. Bil birri. Enggak mungkin. Kalau inkar maka ekspresinya begitu. Enggak mungkin. Enggak mungkin dia nyuruh orang berbuat baik dia sendiri. Lah benar juga. Apa standar benarnya? Fitrah. Fitrah. Tapi kemudian faktanya enggak. Faktanya dia nyuruh orang, dia melarang orang, tapi kemudian dia melakukan. Itu fakta. Maka benar juga kalau itu adalah heran, kagum, heran. Heran sama kagum saja juga mesti diberikan ilustrasi yang proporsional. Jadi demikian Pak Sukoco, terbuka lebar. Bahkan ada yang ekstrim, bukan konteks istifham, tapi balaghah, amr. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Amr itu. Amr kan keluar dari makna sebenarnya. Dulu itu li ta'jiz. Ta'jiz artinya perintah melemahkan. Gak bisa dilakukan. Wahai golongan jin dan manusia, kalau kalian sanggup menembus langit, tembuslah. Oh, ini li ta'jiz. Sama dengan fa'tu bisuratin min mislih. Kalau nggak percaya sama Al-Quran, bikin yang serupa. Itu nggak sanggup dia. Itu namanya ta'jiz. Demikian juga fanfuzu. Tuh, fanfuzu. Tapi dalam konteks kekinian, orang udah mampu, ini bukan li ta'jiz, tapi lil ighra. Tuh, berubah. Mendorong. Iya. Demikian. Ya. Saya tanya lagi Pak Sukoco, daripada yang lain nggak pada mau nanya. Iya. Mewakili orang lain. Silakan Ibu. Ya. Wah, ini ada DPR di sini. Ustadz, Ya. maaf tadi ada kesalahan teknis, nggak bisa buka ininya. Buku ya. Ya, saya ingin menanyakan ini Ustadz tentang sujud. Jadi pernah ada viral gitu bahwa ada jemaah yang bertanya kepada penceramah di dalam suatu kajian. Katanya
apakah sujud kepada orang tua itu boleh gitu. Lalu penceramahnya itu mengatakannya haram gitu, Ustaz. Barangkali ada dasarnya itu dari mana untuk mengatakan haram itu, Ustaz? Oh, besok saya panggil dulu Ustadznya, nanti saya tanya. Ya, jadi bingung juga gitu. Kenapa kan kita juga bukan sujud dalam arti kata seperti sholat kan, kalau ke orang tua Iya, gitu kan iya. istilahnya. Jadi sujudnya maksudnya simbol. Bahkan ada hadis Nabi, andai kata ada orang yang boleh kita sujud kepada orang itu, maka aku perintahkan si istri sujud kepada suaminya. Sujud sama suami haram apa halal gitu. Oleh karena itu kata sujud itu yang harus dipahami. Taat. Satu. Yang kedua memberikan informasi hubungan istri suami. Suami itu kedudukannya tinggi. Jangan direndahkan. Oleh karena itu jangan salah milih suami. Gitu kurang lebih. Ya. Kalau yang udah terlanjur udah nggak apa-apa. Jadi saya belum menangkap itu alasan haram. Akhirnya kembali kepada ketaatan secara umum. Taat kepada Allah, kepada Rasul, terus kepada ulil amri. Ulil amri nggak pakai kata ati'u. Ulil amri adalah manusia. Jadi taat kepada manusia dengan catatan. Selama dalam kerangka taat kepada Allah. Betapapun suami kalau menyuruh kita umpamanya melakukan yang dilarang oleh Allah, jangan ditaat. Nah itu yang haram. Oh gitu. Jadi bukan gerakan ya Ustaz ya, bukan gerakan membungkuk itu ya. Nah, suami umpamanya bangunin, suruh tahajud. Terus dia bangun si istri. Itu namanya sujud. Karena sujud kandungan maknanya taat. Taat ya. Iya. Tapi kalau bangun malam, istri dibangunin, ayo ikut. Kita ngerampok di sebelah. Tuh. Oh gitu. Ya. Iya. Ada lagi yang lain. Bukan, Ustaz. Nggak ada ya. Kalau nggak ada saya tanya lagi, Ustaz. Ini. Banyak nanya. Jamal nggak ada yang lain? Silakan, Pak. Silakan. Pak Ojo, banyak nanya, biasanya banyak salah. Banyak salah. Iya, Ustaz. Banyak salah, biasanya banyak dosa. Banyak dosa. Silakan. Ini masalah litajub itu. Litajub. Saya melihat sholatnya umat Islam ini membuat saya takjub. Karena ibadah yang agama lain itu kalau sembahyang cuma berdiri aja atau membungkuk aja atau bersimpuh saja. Tapi sholat kita itu merangkum ke semua aspek itu. Ya mulai berdiri, rukuk, lalu sujud, lalu bersimpuh, itu membuat saya takjub, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menambah ketakjuban saya lagi, Ustaz. Kok ibadah kita ini sempurna sekali gitu. Silakan, Ustaz. Sholat atau yang lainnya yang masuk dalam kategori ibadah. Nah, ibadah itu tidak bisa dirasionalkan. Ya penuh, mutlak, taat, tunduk.
Adapun kemudian mencoba-coba menganalisis, membandingkan, sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Ada yang mencoba sholat dihubungkan dengan kesehatan. Wah, kagum dia. Tuh gitu. Ya boleh-boleh saja. Tetapi diwajibkannya sholat bukan karena faktor kesehatan. Kalau itu ditemukan ya sah-sah saja. Bagus. Malah menjadi hemat saya menjadi ya mendiskreditkan sholat. Akhirnya apa? Dia sholat karena kesehatan, bukan karena Allah, umpamanya gitu. Lagi-lagi medan ta'abudi ibadah yaitu medan taat. Ketika dicoba dirasionalkan, sejauh tidak menyimpang tetapi memperkuat ibadah kepada Allah dalam tanda petik, ya boleh-boleh saja. Tapi Allah tidak minta. Babi haram, titik. Jangan kemudian kenapa ketemu cacing pita. Lah, no, yang makan bipang banyak banget. Itu malah mendangkalkan itu. Nanti ketika sudah sampai bagian dari darah daging itu ibadah namanya sholat, Allah akan secara langsung yang menurunkan pelajaran, hikmah, serta kenikmatan. Itu sebenarnya yang harus dikagumi. Habis sholat, rasa aman muncul, rasa tenang muncul. Itu sebenarnya yang harus dikorek itu secara lebih dalam. Bukan dari aspek lahiriahnya. Apalagi banyak yang memberikan narasi, sholat itu ibarat tubuh manusia. Ada lahir, ada batin. Lahir itu nggak ada apa-apanya tanpa yang batin. Ya apa tidak? Maka pada para sufi, sholat itu di antara syarat sahnya adalah khusyuk. Kalau nggak khusyuk, nggak sah sholat. Nah, kita sampai ke sana, itu kagum. Terakhir, Allah memberikan contoh secara historis pada bagian makhluknya yang merasionalkan ta'abudi ketaatan, yaitu iblis. Maunya Allah suruh sujud aja udah, jangan banyak nanya, jangan banyak ngomong. Gitu. Dia nanya, maka muncul sombong. Itulah contoh bahwa ada dalam agama dua hal yang harus dibedakan. Yang pertama yang bersifat rasional, itu dia medannya rasio. Ta'akuli namanya. Yang kedua ta'abudi, yaitu ritual. Mutlak taat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi. Makasih Ustaz. Jadi melihat itu memang menambah keimanan saya. Alhamdulillah. Iya, betul. Sah, iya. Pak Jamal mau nambahin, nggak apa-apa. Ustaz, berarti ini tentang istisna, berarti di surat Al-Asr juga istisna munqati ya, illal ladzina amanu. Ayatnya wal asri innal insana lafi khusrin. Ya celaka. Itu mah mutasil. Mutasil atau mutasil. Kan ladzina amanu sebagian dari manusia. Karena yang kan memang semua manusia itu rugi gitu, kecuali gitu. Iya. Jadi kalau gitu pikirannya ada di ruginya, bukan di manusianya. gitu. Iya. Jadi kita emang beda pikiran kayaknya. Iya, bagus. Jadi dia mutasil ya saja. Mutasil. Baik. Baik, ke jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 09 WIB dan pertanyaan sudah pas semua Ustaz, dan dianggap sudah paham insyaallah. Positive thinking paham semua Ustaz.
Alhamdulillah. Maka kajian ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Adapun materi yang belum di-share hari ini, segera setelah ini saya akan share. Kita cukupkan dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, semuanya. Ustaz, terima